Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah yang ibu sayangi, Sabahul khair. Kaifa haluk hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan siap belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama-sama. Belajar bahasa Arab bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk menambah ilmu dan melatih kita memahami bahasa Al-Quran. Ibu berharap kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan tenang, berani mencoba, dan saling menghargai satu sama lain. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran. Dan kita awali dengan berdoa bersama agar pembelajaran berjalan lancar dan penuh berkah. Hayya nabda dirasatana hadzal yaum biqiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang kosakata yang ada di lingkungan sekolah. Kalian sudah mengenal beberapa mufradat dan mencoba membacanya bersama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut dengan tempat yang sering kalian kunjungi setiap hari, yaitu fil maqsofi atau kantin sekolah. Anak-anak, coba ingat kembali kegiatan kalian di sekolah. Saat istirahat tiba, kemana biasanya kalian pergi? Ke kantin. Apakah kalian pergi ke kantin bersama teman-teman? Iya. Apa yang biasanya kalian beli di sana? Susu. Ya, kegiatan membeli makanan dan minuman di kantin adalah hal yang sering kalian lakukan setiap hari. Dari kegiatan sederhana itulah kita akan belajar bahasa Arab hari ini. Dengan menghubungkan pelajaran dengan pengalaman kalian sendiri, belajar akan terasa lebih mudah, lebih dekat, dan lebih menyenangkan. Mari kita belajar dengan tenang, saling mendengarkan, dan saling membantu agar semua bisa memahami pelajaran dengan baik. Melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu menganalisis pola kalimat tanya jawab tentang kondisi lapar atau haus dan transaksi di kantin dalam bahasa Arab dengan minimal 10 kosakata baru. Peserta didik mampu merancang dan mempresentasikan dialog percakapan di kantin secara mandiri dan kolaboratif dengan pengucapan yang benar serta percaya diri. Peserta didik mampu mengevaluasi penggunaan kosakata dan struktur kalimat dalam dialog yang dibuat sendiri dan teman. Peserta didik mampu mencipta variasi dialog bertransaksi di kantin sesuai konteks kehidupan nyata di sekolah. Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki makanan dan menerapkan adab makan yang baik. Belajar hari ini adalah tentang proses, bukan tentang siapa yang paling cepat. Anak-anak, perhatikan gambar ini dengan baik. Coba lihat wajah dan ekspresinya. Menurut kalian, apa yang sedang dirasakan anak tersebut? Apakah ia merasa lapar? Atau mungkin ia merasa haus setelah bermain atau belajar? Ketika kita lapar dan haus, tubuh kita memberi tanda bahwa kita membutuhkan makanan dan minuman. Nah, di sekolah, tempat yang biasa kita tuju untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah kantin sekolah. Hari ini, kita akan belajar bagaimana mengungkapkan rasa lapar dan haus, serta berbicara tentang makanan dan minuman di kantin dalam bahasa Arab. Belajar bahasa Arab bukan hanya menghafal kata, tetapi memahami perasaan dan pengalaman kita sendiri. Sekarang, mari kita mulai dengan membaca mufradat tentang kantin. Perhatikan tulisannya, dengarkan cara membacanya, lalu ikuti bersama-sama. Tidak apa-apa jika belum lancar, karena setiap anak belajar dengan caranya masing-masing.
Aroda, yuridu, ingin. Syaroba, yashrobu. Syaroba, yashrobu artinya minum. Akala yakulu. Akala yakulu artinya makan. Jaw'anu. Jaw'anu artinya lapar. Atsyanu. Atsyanu artinya haus. Ruzun. Ruzun nasi. Samakun. Samakun artinya ikan. Khubzun. Khubzun artinya roti. Mauzun. Mauzun artinya pisang. Ma'un. Ma'un artinya air. Air. Halibun. Halibun susu. Asirun. Asirun jus. Burtuqalun. Burtuqalun jeruk. Ta'amun. Ta'amun makanan. Syarabun. Syarabun artinya minuman. Yang terakhir, nuqudun. Nuqudun artinya uang. Al-hiwar al-maqsuf. Berikut adalah percakapan sederhana tentang kantin dengan subjek mudzakkar dan pola kata khobar muqaddam, mubtada muakhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana atsyan wa jaw'an. Mada fil maqsaf? Fil maqsafi ta'amun wa syarabun mutanawwi'un. Mada turidu minat ta'am? Uridu ruzzan wa samakan wa salatatan. Wa mada turidu minasy syarab? Uridu al-asir wal halib. Wa anta? Uridu al-khubza wal burtuqal. Kam thamanul khubza? Thamanuhu 3000 rubi. Syukran jazilan. Afwan. Nah, anak-anak, di dalam percakapan tadi ada kata aroda yuridu. Jika ingin menanyakan objek mudzakkar yang hadir, maka harus menggunakan kata turidu. Sedangkan kalau objek muannas adalah kata turidina. Selanjutnya, kita lihat pada kalimat fil maqsafi ta'amun wa syarabun mutanawwi'un. Kalimat tersebut menggunakan pola khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobar berada di depan yaitu fil maqsafi yang berupa jar majrur. Sedangkan mubtada berada di belakang yaitu ta'amun wa syarabun mutanawwi'un. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian paham, jangan ragu bertanya, dan mari terus semangat belajar. Hingga yang lebih inspiratif seperti setiap detik belajar hari ini adalah investasi masa depan. Terima kasih sudah hadir dengan hati yang penuh, kalian membuat ilmu terasa hidup. As'alullaha ayyanfa'ana bima qulna wa sami'na. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.